Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan menjelaskan topik yang keempat. Sebelum memulai ke intinya, ada baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalin, nama saya Grace Tria Siombing dengan nomor induk mahasiswa 213304010265 dan dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yaitu Bapak Hotua Samosir. Saya merupakan mahasiswi jurusan akuntansi di Universitas Prima Indonesia, semester genap tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, sekian dari perkenalan saya tadi. Saya akan membahas topik yang keempat yang berjudul analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas di topik keempat ini. Kiranya kalian semua dapat memahami apa yang saya jelasin saat ini. Yang pertama ada definisi. Data adalah fakta dan atau angka yang relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti sistem. Sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Elemen sistem adalah elemen-elemen tersebut ialah elemen pembentuk sistem konvensional atau data, manusia, dan prosedur. Dan elemen sistem modern termasuk data, manusia, prosedur, hardware, dan software. Sistem informasi adalah interaksi antara data manusia dan produksi yang didukung oleh hardware dan software untuk memberikan suatu penyelesaian berupa informasi yang dapat dipakai untuk mengambil suatu tindakan keputusan selanjutnya, baik untuk jangka pendek, menengah, atau panjang dalam sebuah organisasi, atau kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola informasi pada suatu organisasi untuk mendukung kegiatan organisasi tersebut. Organisasi dapat berarti suatu bisnis. Analisis, desain, dan implementasi sistem informasi adalah proses yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok spesialis untuk membuat atau mengotomasi dan atau mengembangkan suatu sistem informasi. Sebutan yang dikenal orang software, engineering information system, engineering information system, engineering software development. Yang kedua, ada sejarah perkembangan sistem. Pengembangan sistem informasi. Sejarahnya, pada awal suatu sistem informasi tidak selalu dikaitkan dengan teknologi informasi seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam upaya penyediaan layanan yang lebih baik pada pengguna atau pelanggan. Maka dibutuhkan sebuah tata cara atau metode untuk membuat atau mengembangkan suatu sistem informasi. Pada masa mendatang, sistem akan semakin berkembang lagi. Perkembangan teknologi dan perubahan dunia usaha yang sangat cepat mendorong organisasi untuk mengembangkan suatu sistem informasi yang mampu beradaptasi dengan cepat menghadapi perubahan tersebut. Sistem informasi tersebut juga harus dapat diintegrasikan dengan bermacam-macam sistem yang lain agar kinerja organisasi menjadi lebih efisien. Alasannya, kelemahan pada sistem lama. Sistem lama bisa karena sistem yang masih manual. Sistem lama menghasilkan ketidakkonsistenan informasi atas pengolahan data yang dilakukan. B. Meraih kesempatan atau opportunities, peluang bisnis atau lainnya yang menuntut syarat adanya sistem informasi yang sesuai. Tuntutan pengambilan keputusan yang cepat untuk merespon profit, opportunities atau keunggulan situasi yang tersedia. C. Instruksi atau direktif, perubahan kebijakan eksternal dari pemerintah atau rekan bisnis terkait. Dalam organisasi bisnis, indikator-indikator yang menyebabkan sistem yang lama harus diperbaiki, ditingkatkan, bahkan diganti keseluruhannya adalah
adanya yang pertama keluhan dari pelanggan, yang kedua pengiriman barang yang sering tertunda, yang ketiga pembayaran gaji yang terlambat, yang keempat laporan yang tidak tepat waktu, isi laporan yang salah, yang kelima tanggung jawab yang jelas, keenam waktu kerja yang berlebihan, ketujuh ketidakberesan kas, kedelapan produktivitas tenaga kerja yang rendah, yang kesembilan banyak pekerja yang menganggur, ke-10 kegiatan yang tumpah tindih, yang ke-11 tanggapan yang lambat terhadap konsumen, ke-12 kehilangan kesempatan kompetensi pasar, yang ke-13 kesalahan-kesalahan manual yang tinggi, selanjutnya ada persediaan barang yang tinggi, selanjutnya ada pemesanan kembali barang yang tidak efisiensi, biaya operasi yang tinggi, file-file yang kurang teratur. Tujuan pengembangan sistem adalah performance atau kinerja, peningkatan kinerja sistem yang baru sehingga menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah dari pekerjaan suatu dapat dilakukan suatu saat tertentu dan response time atau rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi atau pekerjaan ditambah dengan waktu respons untuk menanggapi pekerjaan tersebut. Information atau informasi. Peningkatan terhadap kualitas informasi yang disajikan. Ekonomi atau ekonomis, peningkatan terhadap manfaat-manfaat atau keuntungan-keuntungan atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Kontrol atau pengendalian, peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Efisiensi atau efisiensi, peningkatan terhadap efisiensi operasi, servis atau pelayanan, peningkatan terhadap pelayanan yang diberikan oleh sistem, suatu set aktivitas, metode, praktik terbaik siap dikirimkan, dan peralatan terotomatisasi yang digunakan oleh stakeholder untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak. Biasanya pengembangan sistem dilakukan apabila sistem yang lama sudah tidak bisa mengimbangi atau memadai kebutuhan ataupun perkembangan perusahaan, sehingga terdapat beberapa pendapat tentang definisi pengembangan sistem. Antara lain, A. Menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Yang B. Suatu proses pengaplikasian teknologi informasi untuk suatu tujuan tertentu atau menyelesaikan suatu masalah. C. Memilah suatu masalah yang besar dan kompleks menjadi beberapa bagian kecil yang dapat dikelola. Pengembangan sistem dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Yang ketiga, ada tahapan pengembangan sistem. Secara umum, alur pengembangan suatu sistem informasi mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pengembangan sistem informasi seringkali disebut juga sebagai System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah metode tertua yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan mendasari pengembangan metode-metode yang lebih baru. Metode-metode tersebut diantaranya Rapid Application Development atau RAD dan Prototyping. SDLC atau System Development Life Cycle merupakan siklus pengembangan sistem teknik atau Engineering System Development. SDLC didefinisikan oleh Departemen Kehakiman AS sebagai sebuah proses pengembangan software yang digunakan oleh analis sistem untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 4 kegiatan utama, yaitu initiation, analysis, design, dan implementation. Setiap kegiatan dalam SDLC dapat dijelaskan melalui tujuan atau purpose dan hasil kegiatannya atau deliverable.
SDLC mencakup kebutuhan atau requirement, validasi, pelatihan kepemilikan atau user ownership, sebuah sistem informasi yang diperoleh melalui investigasi, analisis, desain, implementasi, dan perawatan software. Software dikembangkan berdasarkan SDLC akan menghasilkan sistem dengan kualitas yang tinggi, memenuhi harapan penggunanya, tepat dalam waktu dan biaya, bekerja dengan efektif dan efisien dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada atau yang direncanakan, serta murah dalam perawatan dan pengembangan lebih lanjut. Sistem initiation ialah perencanaan awal untuk sebuah proyek guna mendefinisikan lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran bisnis awal yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau kesempatan direpresentasikan oleh proyek. Lingkup proyek mendefinisikan area bisnis yang akan ditangani oleh proyek dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Lingkup dan tujuan pada akhirnya berpengaruh pada komitmen sumber, yaitu jadwal dan anggaran yang harus dibuat supaya berhasil menyelesaikan proyek. Analisis. Sistem analisis ialah studi dominan masalah bisnis untuk merekomendasikan perbaikan dan menspesifikasikan persyaratan dan prioritas bisnis untuk solusi. Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap masalah-masalah kebutuhan yang memicu proyek. Area bisnis dipelajari dan dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja, dan apa yang dibutuhkan. Desain. Sistem desain ialah spesifikasi atau konstruksi solusi yang teknis dan berbasis komputer untuk persyaratan bisnis yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Selama desain sistem, pada awalnya akan mengeksplorasi solusi teknis alternatif. Setelah alternatif solusi disetujui, fase desain sistem pengembangan cetak biru atau blueprint, dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan database, program, antarmuka pengguna, dan jaringan yang dibutuhkan untuk sistem informasi. Implementasi. Sistem implementation ialah konstruksi, instalasi, pengujian, dan pengiriman sistem ke dalam produksi, artinya operasi sehari-hari. Implementasi sistem mengkonstruksi sistem informasi baru dan menempatkannya ke dalam operasi, selanjutnya dilaksanakan pengujian. Yang keempat, ada prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, melibatkan para pengguna sistem guna menghindari konflik antara pengguna dan pengembangan sistem. Maka dalam menciptakan solusi dengan teknologi yang menarik harus melibatkan pengguna sistem yang mengetahui masalah-masalah organisasi yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena tujuan akhir dari pengembangan sistem ini adalah mendukung kebutuhan diperlukan oleh pihak manajemen. Yang kedua, menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara klasik. Yang pertama adalah mempelajari dan memahami masalah konteks dan pengaruhnya. Kedua adalah mendefinisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua solusi, mengidentifikasi solusi-solusi calon yang memenuhi persyaratan dan memilih solusi terbaik, merancang dan atau mengimplementasikan solusi terpilih, mengamati dan mengawasi pengaruh solusi dan memperbaiki solusi tersebut. Analisis sistem harus mendekati semua proyek dengan menggunakan beberapa variasi pendekatan pemecahan masalah, yaitu yang ketiga adalah bentuk fase dan aktivitas fase-fase dapat dibentuk dalam pengembangan sistem adalah definisikan lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian, serta instalasi dan pengujian. 4. Dokumentasi sepanjang pengembangan. Dokumentasi sangat berguna untuk pengembangan sistem berikutnya. Dokumentasi seharusnya dilakukan dari awal pengembangan sistem sampai proses tersebut selesai dilakukan.
Kelima, bentuk standar untuk mencapai atau memperbaiki integrasi sistem. Organisasi beralih ke standar-standar yang berbentuk arsitektur teknologi informasi enterprise. Contoh standarnya adalah teknologi database engineering, teknologi perangkat lunak, teknologi antarmuka. Yang keenam ada kelola proses dan proyek manajemen. Proses adalah aktivitas terus-menerus yang mendokumentasikan, mengajarkan, mengawasi penggunaan, dan memperbaiki metodologi yang dipilih oleh organisasi untuk mengembangkan sistem. Manajemen proses peduli pada phase aktivitas. Barang siap dikirim dan standar kualitas yang seharusnya diterapkan secara konsisten ke semua proyek. Manajemen proyek adalah proses pelingkupan, perencanaan, penyediaan staf, perorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sebuah proyek untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya minimal dalam kerangka waktu yang ditentukan dan dengan kualitas yang dapat diterima. Yang ketujuh, sistem informasi sebagai investasi modal. Pengembangan suatu sistem tentu memerlukan modal yang besar, sehingga pengembangan sistem juga merupakan sebuah investasi untuk perusahaan itu sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap investasi modal adalah semua alternatif yang ada harus diinvestigasi dan investasi yang terbaik harus bernilai. Hasil yang diperoleh dengan menyeimbangkan biaya seumur hidup, mengembangkan perawatan dan pengoperasian sebuah sistem informasi dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. Yang kedelapan, membatalkan atau merevisi lingkup pendekatan creeping komitmen dan dapat dilakukan untuk merevisi lingkup, yaitu strategi tempat kepraktisan dan risiko dievaluasi ulang secara berkesinambungan melalui sebuah proyek. Anggaran dan tempat waktu proyek disesuaikan, mendefinisikan bagaimana tiap unit bisnis akan berkontribusi pada rencana enterprise. Kesembilan, membagi dan menaklukkan dalam analisis sistem. Prinsip ini sering disebut factoring, yaitu dengan berulang-ulang membagi masalah yang lebih besar atau sistem ke dalam bagian-bagian atau subsistem yang lebih mudah dikelola, menyederhanakan proses pemecahan masalah. Kesepuluh ada mendesain sistem untuk pertumbuhan dan perubahan bisnis berubah setiap waktu, kebutuhan berubah, prioritas juga berubah. Untuk alasan ini, maka metodologi yang baik harus mencakup kenyataan perubahan. Sistem harus didesain untuk mengakomodasikan persyaratan-persyaratan pertumbuhan dan perubahan. Hal utama dalam pengembangan sistem. A. Produk. Produk adalah produk yang harus dihasilkan pada setiap tahap pengembangan sistem informasi. Kesalahan dalam pembuatan produk dalam setiap tahap akan menyebabkan kesalahan yang semakin besar pada produk akhir. B. Proses. Proses adalah proses pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi tahapan pengembangan mulai dari tahap feasibility sampai implementation. Jika proses tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, maka kemungkinan kegagalan proyek menjadi semakin besar. Yang kelima ada tim pengembangan sistem informasi. Suatu proyek pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan oleh sebuah tim. Tim tersebut biasanya terdiri dari beberapa posisi sebagai berikut. Yang satu, project leader, yaitu penanggung jawab utama proyek pengembangan sistem informasi. Seorang project leader harus mampu mengatur waktu dan sumber daya agar sistem informasi dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proyek pengembangan sistem informasi, seorang project leader sebaiknya tidak merangkap jabatan lain untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Yang kedua ada sistem analis, yaitu orang yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap kebutuhan user dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan user tersebut dalam suatu dokumen teknis yang mudah dipahami oleh anggota tim pengembangan sistem informasi. Seorang sistem analis yang baik sebaiknya mempunyai pengetahuan di bidang
sistem informasi dan pengembangan perangkat lunak sehingga dia mampu mempresentasikan kebutuhan user dengan baik dalam suatu dokumen. Selain itu, sistem analis juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan umum yang luas agar mempermudah dalam memahami kebutuhan user. Yang ketiga ada sistem designer, yaitu orang yang bertugas untuk mendesain sistem berdasarkan dokumen kebutuhan user. Yang keempat ada programmer, yaitu orang yang bertugas untuk mengimplementasikan desain tersebut menjadi kode program. Yang kelima ada software quality assurance atau SQA, yaitu orang yang bertugas untuk memastikan semua proses pengembangan sistem informasi berjalan dengan baik dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai yang diharapkan. Menjadi satu bagian, yaitu hal penting untuk sukses implementasi sistem adalah kebutuhan untuk menetapkan sebuah rencana implementasi sistem. Rencana ini harus meliputi jadwal waktu yang terperinci dan anggaran yang menunjukkan keseluruhan aktivitas kunci dalam rencana implementasi. Rencana implementasi harus dimonitor secara berkelanjutan, dan setiap perbedaan yang muncul dan berkaitan dengan jadwal waktu atau anggaran harus segera dilaporkan. Banyak aktivitas implementasi yang diperlukan meliputi pelatihan personel, persiapan fisik, desain rinci sistem, pengujian program, standar pemrograman, dokumentasi, konversi file. Selanjutnya, sistem yang diimplementasikan harus dievaluasi demi tujuan pengendalian berkelanjutan. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya hari ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan gangguan dari suara kebisingan, harap dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.